Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Madinah, H02203448 Sonia Sano, H022035 Saban Nur, H02200502 Ratna, H02203114. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu konsep soft skill dan hard skill guru. Baik, pembahasan pertama yaitu definisi hard skill dan soft skill untuk guru. 1. Definisi hard skill. Hard skill atau yang sering disebut dengan keterampilan teknis merupakan jenis keterampilan atau kemampuan yang memiliki sifat bisa langsung terlihat dan juga dipraktekkan. Kemampuan ini biasanya berupa penguasaan suatu keahlian, biasa berupa ilmu pengetahuan, teknologi, hingga keterampilan teknis yang sesuai dengan bidang yang diketahui. Berdasarkan Investopedia, hard skill merupakan sebuah kemampuan yang dapat dipelajari serta ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti latihan, pengulangan, dan juga pendidikan yang dapat dilakukan setiap orang. Kemudian yang kedua, definisi hard skill menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins yang dialih bahasakan oleh Benjamin Molan 2014-28 menyatakan, hard skill seringkali disebut sebagai kemampuan intelektual atau intellectual ability, yang merupakan sebuah kemampuan yang dibutuhkan untuk menentukan berbagai aktivitas mental untuk berpikir, menalar, serta memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, menurut Suharjono pada tahun 2014 menyatakan mengenai hard skill yang berhubungan dengan kemampuan teknikal yang dapat diterjemahkan menjadi dua hal, yaitu pure technical knowledge or functional skill yang memiliki arti berupa pengetahuan teknis murni atau keterampilan fungsional. Yang kedua, skill to improve the efficiency of technology yang memiliki arti sebuah keterampilan yang digunakan dalam meningkatkan efisiensi teknologi. Kemudian definisi soft skill. Soft skill adalah perilaku personal atau interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja seperti membangun tim komunikasi, pembuatan keputusan, dan inisiatif. Soft skill tidak termasuk keterampilan teknis seperti keterampilan merakit komputer, tetapi soft skill mencakup pengertian keterampilan non-teknis yang dapat melengkapi kemampuan akademik dan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apapun profesi yang ditekuni, profesi seperti dokter, guru, polisi, pedagang, petani, perawat, dan nelayan harus mempunyai soft skill. Pembagian soft skill. A. Intrapersonal skill atau kompetensi kepribadian. Kepribadian guru adalah sifat hakiki seorang guru yang tercermin pada sikap dan perbuatannya, yang membedakannya dari orang lain. Jika guru berkepribadian baik, maka ia akan melaksanakan tugas mendidiknya dengan baik. Sebaliknya, jika berkepribadian tidak baik, mustahil ia dapat mengajar dengan baik. Oleh karenanya, guru perlu selalu memperkuat diri dalam membina kepribadian yang sehat, sejalan dengan ungkapan Syairul Rahman bahwa kepribadian guru yang baik akan mewarnai segala kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Kompetensi kepribadian atau kemampuan dalam mengelola diri secara tepat, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Ramayulis Filsafat Pendidikan Islam, dapat diwujudkan. 1. Bertindak berdasarkan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sikap menghargai tanpa membedakan status dan bertindak sesuai norma yang berlaku. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang beriman, Islam, dan ihsan, berakhlak mulia, bertakwa,
serta menjadi teladan. 4. Etos kerja yang baik, bertanggung jawab tinggi, bangga menjadi seorang guru, percaya diri, mandiri, dan profesional. B. Interpersonal skill atau kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan dalam membangun relasi dengan orang lain secara efektif dalam bentuk 1. Kecakapan dalam berkomunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami. 2. Kecakapan memberikan motivasi. 3. Kecakapan bekerja sama. 4. Kecakapan memimpin. 5. Memiliki karismatik. 6. Keterampilan melakukan mediasi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 10. Seorang guru harus berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua peserta didik, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dua arah, peserta didik dapat dipantau secara lebih baik dan dapat mengembangkan karakternya secara lebih efektif pula. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk 1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. 2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali peserta didik. 4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Pengembangan soft skill. Semua potensi diri penting dikembangkan sebagai tolak ukur terbentuknya soft skill yang kuat. Ramo Yulis menyebutkan aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pertimbangan soft skill guru PAI, yang itu pertama, kekuatan kesadaran. Guru hendaknya memiliki kesadaran akan profesinya. Dengan kesadaran akan bermakna bagi guru, keluarga, anak-anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Mendidik adalah prioritas bagi seorang guru, mengutamakan pekerjaannya melebihi yang lain kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Kedua, kekuatan tujuan. Segala sesuatu dilaksanakan tentu harus memiliki tujuan. Tujuan ini terletak pada arah dan titik tolak untuk mencapai sesuatu. Guru harus memiliki mimpi, pemikiran, harapan, dan cita-cita dan berusaha untuk mencapainya. Ketiga, kekuatan keyakinan. Keyakinan merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan, sebab keyakinan dapat memacu semangat diri dan menyerahkan segala yang telah diupayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menguatkan sikap percaya diri dalam mencapai tujuannya. 4. Kekuatan cinta dan rasa. Cinta akan mendorong seseorang bekerja secara maksimal. Seseorang yang memiliki cinta terhadap profesinya, maka ia akan memberikan yang terbaik dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, seorang guru hendaknya mendidik siswanya dengan penuh cinta dan memberikan pelayanannya dengan sepenuh hati. Yang kelima, kekuatan energi positif. Potensi energi positif sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Namun, ada yang potensi tersebut dikembangkan sehingga menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan. Ada juga yang tidak dikembangkan sehingga tidak dapat mendorong motivasi kebaikan dalam dirinya. Yang keenam, kekuatan konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan. Hal yang biasanya menjadi pengganggu konsentrasi diantaranya fisiologi, emosional, motivasi, dan faktor psikis lainnya. Dan yang ketujuh, kekuatan keputusan. Persoalan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, guru harus mampu untuk menghadapi tantangan yang ada. Kesadaran diri akan profesinya akan menjadikan guru menjalankan aktivitasnya tanpa beban sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dengan mudah. Bagian C. Urgensi dan pentingnya soft skill bagi pengembangan profesi guru. Yang pertama, urgensi soft skill bagi profesi guru. Sebagai seorang guru, kita tentu menghadapi berbagai persoalan pembelajaran, baik ketika di luar kelas, di dalam kelas, bahkan di luar sekolah. Kok bisa di luar sekolah juga ya? Ya, tugas seorang guru yang paling pokok adalah mendidik, bukan mengajar. Kita tentu sudah tahu perbedaan kedua istilah tersebut, bukan? Mendidik adalah proses transfer nilai, sedangkan mengajar merupakan proses transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Proses mendidik tidak hanya berlangsung di kelas, sedangkan mengajar hanya berlangsung di kelas. Kedua, pentingnya soft skill bagi profesi guru.
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa jika presentasi hard skill sekitar 20%, maka pengembangan soft skill menepati 80%. Keberhasilan di sekolah. Kompetensi guru yang termasuk soft skill adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian lebih mengacu pada kematangan pribadi guru secara intrapersonal, antara lain mencakup kematangan moral, etika, komitmen, tanggung jawab, kearifan, wibawa, inklusif, toleransi, dan disiplin. Sementara itu, kompetensi sosial lebih mengacu pada kematangan guru dalam membangun relasi dengan pihak lain dalam konteks pendidikan seperti peserta didik, kolega, orang tua murid, asosiasi profesi lain, dan komunitas lain.